Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah libur 2 bulan lebih ini mulai mau Ramadan sampai hari ini, panjang sekali. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan, kita sampai pada hikmah yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu as-sabi'atu wal arba'un. Hikmah yang ke-47. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, beliau berkata, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Fal karimu la tatakhattahu ta'amalu. Janganlah niat dan tujuanmu, hasrat dan harapanmu melalui selainnya. Allah, Tuhan Allah yang Maha Pemurah, itu tidak dapat dijangkau oleh angan-angan. Jadi masih belum jelas. Oleh karenanya kita akan baca syarahnya atau penjelasan dari hikmah ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, biar nyambung dengan yang sudah kita pahami hikmah-hikmah sebelumnya, di sini saya tulis detail. Biar detail itu biar cermat. Karena ngaji Al-Hikam perlu kecermatan. Karena nek salah paham berbahaya. Pada hikmah yang ke-46, kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma alaihi kana. Telah ada Allah dan sebelum adanya makhluk telah ada Allah dan tiada sesuatu di sampingnya dan diyakini sebagaimana adanya semua. Ketika kita telah memahami dan merenungkan hikmah sebelumnya serta mempelajarinya, bahwa pemilik eksistensi yang hakiki yaitu wajibul wujud hanya satu dan tidak ada yang kedua selain dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala atau Allah Azza wa Jalla. Kemarin penjelasannya kan ngeten, kita itu ada. Kalau dicermati lagi ternyata kita itu adanya diadakan. Kita ada itu yang mengadakan Allah. Nah, Allah itu yang maha ada. Tidak ada yang mengadakan Allah. Karena Allah itu sudah paling puncak. Oleh karenanya kalau kita itu disebut ada, niku kirang cermat. Yang benar itu adalah kita adalah yang diadakan. Oleh karenanya kalau kita itu disebut kamu nggak ada gitu. Itu nggih bener gitu. Cermat gini gini. Karena sebenarnya kita itu adalah diadakan. Diadakan dengan yang mengadakan. Niku kan tentu jauh sekali. Yang kemahakuasaan Allah dengan kita niku udah kita niku debu gitu. Kita kan sering mengatakan saya itu kan hanya sebutir debu yang melayang-layang di atas bumi yang enggak ada harganya. Niku bahkan lebih kecil dari itu seharusnya kalau dibandingkan kebesaran Allah. Dia adalah yang wujud berasal dari dirinya sendiri dan bukan pancaran dari yang lain. Dan dengan demikian dia, Allah adalah pemilik eksistensi azali yang tidak ada awalnya. Kemudian ketika kita mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya yang tetap memiliki eksistensi hakiki, yaitu eksistensi zat yang wajib, maka apapun yang kita lihat hari ini berupa makhluk-makhluk di sekeliling kita dan di atas kita,
di atas kita, makhluk apapun itu, di langit ada makhluk apa, di bumi ada makhluk apa, enten Godzilla mboten, terus nek di enten alien mboten. Nah niku semuanya ciptaan Allah. Semuanya itu mereka tidak memiliki eksistensi mandiri bersama Allah, melainkan mereka semuanya ada dari waktu ke waktu dengan pertolongan dari Allah. Kita itu sampai hari ini hidup itu karena diberi kehidupan oleh Allah, yaitu dengan bantuan yang mengalir kepada mereka dari Allah, termasuk kita. Kalau di dalam Al-Quran niku bunyinya begini, walahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Miliknya lah, milik Allah lah siapa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya tunduk kepada Allah. Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 26. Niki eh, penjelasannya. Semuanya tunduk kepada Allah, walaupun manusia dalam perbuatan dan kerjanya ada yang durhaka dan ingkar. Tunduk kok deket bisa durhaka dan ingkar, Pak. Sesungguhnya yang durhaka itu akal dan hati. Adapun yang berkenaan dengan jasad, mereka tunduk dan diatur menurut hukum-hukum alam yang disebut sunnatullah. Badan kita ini kan kalau mau menolak kita nggak terus tambah tua kan betul sakit gitu. Mau nggak mau, itu sunatullah. Sama seperti batu jatuh ke bawah, ini gaya gravitasi kalau ilmuwan nyebut itu sunatullah. Nah, kita itu mengikuti Al-Quran, kalau cermat itu tidak hanya yang isinya hukum-hukum yang sholat wajib, makan babi haram, mboten, tapi pikirlah juga alam semesta. Alam semesta itu penuh dengan hukum-hukum alam semesta. Yang itu mau nggak mau kita temui. Contoh, kalau kita itu kena api, panas. Ini hukum alam. Hal-hal seperti itu perlu agar kita tidak kemudian kalau pasrah itu pasrah nang Gusti Allah mboten ngoten. Pasrah itu adalah tunduk dan patuh dengan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, tersurat maupun tersirat. Tersurat niku di dalam Al-Quran, hadis. Tersirat itu adalah nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis, dan nilai-nilai yang ada di dalam alam semesta. Terus nek pingin sukses niku nggih sinau tenanan. Jenengan diceritani, oh Pak, di sana niku ada orang yang punya ilmu laduni. Niku 1001. 1001. Allah niku berkehendak mau ngasih siapa saja jadi pinter tanpa sinau. Nggih monggo, niku Gusti Allah. Tapi berapa? 1001. 1001 itu kita itu termasuk satu atau termasuk yang 999. Dipahami diri sendiri kalau memang belajar buka buku sekali, langsung paham, berarti dikanugerahi kecerdasan. Itu dimanfaatkan. Berikutnya. Dan ketika kita telah memahami hal itu, maka kita harus mengetahui bahwa semua makhluk yang ada di sekitar kita tidak memiliki kekuatan atau daya upaya dari mereka sendiri, tidak memiliki manfaat atau bahaya. Dan bagaimana mereka dapat memiliki hal itu atau sebagian darinya, sedangkan mereka tidak memiliki eksistensi yang menjadi sumber segala keistimewaan dan kemampuan. Maka manusia, siapapun mereka, bergerak dengan kekuatan Allah dan dengan kekuasaannya. Mereka tumbuh, membangun, dan memerintah. Ujungnya ngeten loh Bapak Ibu. Ujungnya. Ketika keyakinan ini bahwa semuanya itu nggak bisa apa-apa kalau tidak ada Allah, maka kalau ndonga, kalau memasrahkan diri, pasrahkan diri pada Allah. Ampun berdoa kepada selain Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Pun toh kula niku bola-balik dikecewakan sama manusia, mulai dari ketipu puluhan juta.
Berarti memang bodoh to kula sampai ketipu puluhan juta. Nah, apa maneh nek cuma masak. Kula nggih masak, gosong, lah memang kita niku kan lemah dan seterusnya kita memang betul-betul lemah. Karena kita itu lemah, monggo gitu. Sama-sama kita berpasrah, berharap, gandol. Istilah gandol itu Jawa Timur. Gandol. Napa nek mriki napa istilahnya? Kayak gandol niku wis berpegangan sepenuhnya pada Allah. Nah, nah yang lain pripun? Yang lain niku bisa disebut niku seapi-apike yang lain sebutan niku perantara, wasilah. Guru ngulangi iku iso dadi pinter, ya wasilahe guru. Kita itu jadi dapat uang wasilahnya kerja. Tapi sesungguhnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah gambaran dari kesemua itu tadi muatan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, maka nek pas saya pun sejak awal nggih, kalau bisa tiap hari niku zikir la ilaha illallah dengan penghikmatan seperti itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Betul-betul dicap ngoten lho, Pak. Bu. Dicap nang tengah ati itu. Pluk ngoten lho. La ilaha illallah dengan arti yang seperti itu. Lah nanti kalau terus kemudian keluar rumah melihat apa-apa, mendengar apa-apa, mboten terpengaruh atau paling tidak mudah terpengaruh, digoda tidak mudah terpengaruh. Karena apa? Gandolan saya itu Allah. Jadi mboten terpengaruh. Nah, nek mboten terpengaruh sama itu nanti yang gambaran bagusnya nih, orang itu nyebut kahanan susah, ada kahanan seneng, itu tidak terpengaruh pada kita karena kita itu gandolannya Gusti Allah. Nah, nek dilanjutke sing rada ngeri, duit-duit orang duit-duit podo. Berase sithik, berase akeh podo, krana kita gandolan Gusti Allah. Nggih janjane kalau secara operasional niki diucapaken ngeten niki lho Bapak Ibu. Gak duwe duit atau punya duit, gak duwe beras atau duwe beras, itu semua ujian. Orang punya uang 10 juta niku nggih ujian, orang punya uang 1000 tok niku nggih ujian. Sami-sami ujian. Oleh karenanya kita itu pandangan kita, kacamata kita ini semuanya dari Allah untuk Allah kepada Allah di dalam pertolongan Allah beserta Allah. Nggih. Nah, nek pun ngoten niku kan jenenge salat niku, Pak. Khusyuk ngoten niku otomatis. Karena napa? Kehidupannya setiap hari sudah fokus kepada Allah dengan pengertian yang seperti itu tadi. Ya otomatis salat itu Allahu Akbar Allah. Memang wong enggak salat mawon niku Allah kok yang dipikir gitu loh. Ya, ngeten. Nah, bagaimana perilaku orang yang dalam pikirannya tertanam kuat hakikat tauhid ini? Nah, dalam menjawab pertanyaan ini, datanglah hasil atau buah yang harus mekar dari hikmah sebelumnya, hikmah yang ke-47 ini. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhatta'ul la tatakhatta'ul amalu. Jangan niat dan tujuanmu, hasrat dan harapanmu melalui selainnya. Ambisi itu yang kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, cinta pada Allah. Seperti Siti Robiah Al-Adawiyah kan. Dilamar Hasan Al-Basri mawon. Niku orang-orang hebat semua Bapak Ibu. Hasan Al-Basri niku muridnya sahabat Ali karramallahu wajhah. Niku ngelamar Robiah Al-Adawiyah. Nggih mboten diterima, wis kadung saya itu sudah kadung cinta kepada Allah. Engko nek saya nerima kamu tersita cintaku pada Allah. Nah, mending ora kan ngoten nggih sampai wafatnya mboten nikah. Rabi'ah al-Adawi. Nah, niku jalane pripun nggih nika wau.
Termasuk ayat-ayat yang saya baca bersama jenengan itu kalau dipahami artinya itu ke sana semua. Nah, sing bolak-balik wengi, bolak-balik rino, membolak-balikkan malam dan siang yang punya dunia alam seisinya ini Allah. Mengapa kita tidak kepada Allah? Nggih, nggih. Niki insya Allah pemahaman yang sederhana tapi angel dicake, angel dilaksanakan. Nggih belajar, belajarnya termasuk terus ngaji, terus zikir, wiritan ngoten. Nah, iki nek pun dadi wali niku saya itu bilangin, Pak, saya kemarin mimpi Rasulullah dilantik dadi wali. Nanti bilang ke saya biar saya tahu di alam mutakin bener wali ini. Nggih. Nah, wali ini mau tidak hanya laki-laki walinya Allah, ada yang perempuan seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan ada yang Siti Masyito sebelum Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah. Ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah, ada Siti Fatimah dan seterusnya. Nah, mereka-mereka itu tentu lebih hebat dari wali. Jenengan. Nah, sahabat itu Bapak Ibu kedudukannya lebih tinggi dari para wali-wali. Wali itu tinggi, tapi para sahabat lebih tinggi daripada para wali. Tentu yang lebih tinggi lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan atau syarahnya dari Asy-Syarqawi. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Asy-Syarqawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Beliau berkata, la tata'adda niyatu himmatika ayyuhal salik. Jangan sampai engkau menuju kepada selain Allah. Jadi janganlah ngeliwati itu, janganlah tadi itu himma atau harapan, ambisi itu meliwati, wahai murid, wahai salik, yaitu orang yang berjalan menuju Allah, ila ghairihi, sampai kepada selain Allah. Bi antatawajjah, dengan menghadapkan ila ghairihi, kepada selain Allah, litahsi li hajatika, litahsila hajatika, untuk menghasilkan hajatmu. Jadi kalau kita itu punya hajat, kebutuhan, jangan sampai melewati selain Allah. Bal utlub hawa ijaka minhu. Balik atau tapi carilah hajat-hajatmu itu dari Allah. Butuh nopo mawon dari Allah. Yang lain itu perantara tok. Tapi perantara tok itu berlaku hukum alam dan seterusnya. Nek sing wong kerja dengan manajemen yang sangat baik, ya biasanya hasil. Ora pandang kafir, ora pandang mboten muslim. Yang olahraga teng gym tiap hari, ya wae api. Ini ke hukum alam. Sing perangnya dengan strategi dan amunisi yang baik, secara logika kalau tidak ada pertolongan mukjizat dari Allah pasti kalah. Oh, nyatanya kita bangun ini butuh uang, sama dengan orang bangun pura, bangun gereja, sama duitnya. Orang kemudian didongake wae dadi dhewe. Bandung Bondowoso sanes. Ya, tetap walaupun dalam proses itu kalau kita sebagai orang muslim harus tawakal Allah. Salah satu bentuk tawakal kepada Allah niku adalah doa. Harus tawakal. Mengapa kok kita itu jangan sampai keliru jalan? Karena fal karimu, Allah yang maha pemurah, Allah yang al-karim, gitu. Itu la tatakhattahu,
amal atau angan-angan itu tidak akan melangkahi dari Al-Karim itu. Jadi sederhananya gitu. Sederhananya begini. Bahkan angan-angan saja itu tidak akan melampaui yang namanya Al-Karim. Angan-angan saja itu tidak akan mampu melampaui Al-Karim, Allah yang Al-Karim. Niku maknanya pripun Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Al-Karim, Al-Karim itu adalah Allah yang Maha Pemurah, tanpa diminta itu kasih, tahu kebutuhan kita dan kemudian mencukupi. Nggih, nek pas kayak jenengan kita semua merasa nggak cukup niku ujian. Bahkan nek pas keluberan niku nggih ujian ngoten. Sebetulnya semua niku kita pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek jaminannya pun entek rezeki nggih pun waktunya, sudah waktunya harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampun khawatir, yang penting kudu taat kepada Allah. Tapi sekali lagi saya ulangi, taat kepada Allah niku termasuk salah satunya kita harus memperhatikan sunatullah tadi. Fal himmatul al aliyatu, cita-cita yang tinggi. Takna fumi rof'i hawajika, tekad yang tinggi selalu mencari pemenuhan kebutuhan kepada min rof'i hawajika ila ghairi karim, kepada sosok yang tidak maha mulia. Jadi tekad yang tinggi kita itu kalau secara manusiawi ini kadang-kadang mencari kebutuhannya tidak kepada yang karim. Wala karim alal hakikati, dan tidak maha mulia dalam hakikatnya illallah, kecuali Allah. Idil karimu huwallazi idza qadara afa. Setiap yang mulia, ini orang terjemahnya kurang pas. Setiap yang mulia jika sudah menetapkan sesuatu pasti akan memenuhinya. Jadi maksudnya Al-Karim itu kan Allah. Jika Allah sudah menetapkan sesuatu pasti akan memenuhinya. Di dalam Al-Quran itu diumumkan ketetapannya Allah. Rezeki ini saking Gusti Allah. Urip saking Gusti Allah. Dan seterusnya nih. Nopo-nopo sing nyiptakaken Gusti Allah, bahkan perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga apa yang kalian kerjakan. Itu berarti perbuatan kita niku. Nah, ini itu hakikatnya itu yang menciptakan Allah, bukan saya, teman. Nah, nek di runut tangan niki nggih. Gaweane Gusti Allah kabeh tadi. Lawang umpamanya nggih naudzubillah min dzalik, ada orang dibuat lumpuh mawon kan mboten saged. Iku Allah yang menciptakan. Nah, di dalam Al-Qur'an disampaikan ketetapan-ketetapan seperti itu. Sapa wonge sing takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak sampun to. Barang siapa yang bertakwa akan dapat jalan keluar, wa yarzuqhu, dan akan dikasih rezeki dari tiada terduga, dari arah yang tidak terduga, tidak dinyana. Niku pun ketetapane Gusti Allah dan pasti. Nek latihan niku nggih pancen hal abot nggih niki keyakinan Bapak. Kula niku kadang-kadang niku menunggu nggih evaluasi, kadang-kadang evaluasi. Oh, nek gak ono jalan keluar berarti takwae ya kurang apik. Gampilane ngoten. Kok rezekine angel ya berarti takwae kurang apik. Angel niku kita harus memikirkan sendiri loh Bapak Ibu. Sanes dari pikiran orang lain, karena yang tahu diri kita kita. Ketakwaan itu tidak sekedar apa yang kelihatan, ketakwaan itu ada di dada. Nih, Allah sudah menetapkan rezeki, akan dikasih jalan keluar, akan dikasih rezeki, itu pasti. Nah, latihannya ini sampai limit terakhir sejam, 2 jam sebelum batas-batas terakhir. Ini berat Bapak itu.
Wong saya niku pernah nggih nuwun sewu mendapatkan jalan keluar itu 2 jam sebelum batas akhir. Nah, kita niku kadang pun bingungi seminggu sebelum sebelum batas akhir mawon pun bingung kok. Seminggu. Mungkin sebulan itu wis direncanakan boleh gitu, nggih. Tapi monggo dipelajari, dilatih hal-hal seperti itu. Wa idza wa'ada, dan tatkala berjanji wafa pasti akan menepatinya. Wa idza a'ta zada, dan jika memberi akan menambahkan pemberiannya melebihi harapan. Itu Al-Karim. Dan Allah niku di dalam Al-Qur'an nih, saya ini ya Al-Karim ngoten lho. Berarti ini semuanya sifat Allah Al-Karim. Asma Allah yang Al-Karim. Berarti Allah niki mau sudah menetapkan pasti memenuhi, berjanji pasti akan menepati. Kalau paring pasti ditambahi sing luwih apik lah. Pun to. Karek pasrah, pasrah sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nek sing enom rada susah biasanya gitu kan. Tapi nggih tidak menutup kemungkinan yang muda kan bisa lebih pasrah daripada yang tua. Gitu. Nggih, berikut. Ala muntahar rojak, ala muntahar rojak sampai notoknya pengharapan. Artinya Allah niku akan memberikan melebihi notoknya pengharapan. Wala yubalikam a'tok. Dan Allah itu tidak peduli berapa banyak yang akan diberikan kepada siapa dia memberi. Wala liman utiya, dan kepada siapa Allah memberi. Berapa banyak Allah memberi. Kam atau berapa banyak Allah memberi, wala liman utiya, dan kepada siapa Allah memberi. Itu terserah. Aku namanya Sinten yang pemilik Twitter yang sekarang namanya X itu Elon Musk nggih. Sepertinya Elon Musk itu pemiliknya. Ini kok sugih banget. Gak peduli diparingi Gusti Allah. Wong dia niku umur 27, kekayaannya sudah miliaran dolar. Ya, mungkin bapak ibu nih nek teng Jogja ngoten anake anake sultan ngoten bae iki. Jadi diinvestasikan dan terus berhasil. Wa idza jafa ataba. Tatkala Allah niku duka niku berarti marah. Ataba maka Allah mengkelah. Mengkelah niku nggih nggih mengalirkannya. Kalau kita niku kalau marah nggih diteruskan. Maksud apa? Dilampiaskan. Nggih. Kok Gusti Allah nggih duka barang. Lah nggih. Nah, alam semesta bergejolak. Gempa, banjir. Nggih. Memang di satu sisi bisa itu adalah sebagian dari af'al Allah. Allah duka. Tapi itu nggih bagian dari ujian, dan memang cara memandangnya niku harus betul-betul cermat, dan terutama harus disesuaikan dengan diri pribadi masing-masing. Kalau nyatanya umpamanya ada orang dia ini bermaksiat setiap hari dan mendustakan ayat-ayat Allah, kalau ada musibah ya berarti dia itu dapat hukuman. Wala yudayyi'u man la dzabihi, dan Allah tidak pernah mengecewakan siapapun yang berlindung wal taja'abihi, yang berlindung kepada Allah. Wa yuknihi, dan Allah akan mencukupkan anil wasaili dari perantara, wasyufa'i, dan orang yang mensyafaati. Allah itu mencukupkan dari lantaran maupun dari syafaat. Maksudnya ngeten Bapak Ibu. Enten perantara, mboten enten ada perantara atau tidak ada perantara, kalau Allah berkehendak nggih didadosaken. Contoh, kalau Allah niku sudah netapaken kita niku punya rezeki banyak, nggih. Nggak kerja niku lho Bapak, umpamane bar di PHK. Terus tiba-tiba kantuk duit.
Jalane mungkin nganeh-nganeh, bisa nemu tas, terus tasnya isi duit, tasnya isi intan berlian, ono KTP-nya dikembalikan oleh persenan kata bang. Nggak pernah pernah jualan tanah pas mboten kerja umpamanya. Diminta orang jualkan tanah. Padahal bukan makelar. Ya biar agar kita dapat rezeki ngoten. Itu yang tidak terduga. Maksud dari yang tidak terduga gitu, tetap enten lantarannya kayak gitu, tapi itu yang tidak terduga itu seperti itu. Sampai yang saking tidak ada lantarannya tidak terbayangkan gitu. Jenengan tiba-tiba geduk-geduk di tanah nemu harta karun kan saged ngoten. Ini terserah Gusti Allah. Tidak butuh lantaran dan seterusnya. Bahkan tidak, kalau Allah berkehendak untuk menyelamatkan seseorang, ya tidak harus butuh syafaat. Nah, wahadihi sifat yang disampaikan tadi Al-Karim itu la yastahiquha hakikatan. Tidak ada yang berhak secara hakiki atas sifat-sifat itu illallah kecuali Allah Subhanahu Maha Suci Allah wa taala dan Maha Luhur Allah. Fayam bagi maka sepantasnya seharusnya Allah tatahattohu kita itu tidak melangkahi Allah amalun mukminun yaitu harapan-harapan kaum mukmin kita ini harapan kita jangan sampai melangkahi Allah melangkahi ini ku mboten mempertimbangkan Allah blas ngoten lho Pak Bapak Ibu jangan sampai kok kerja keras lali Gusti Allah niku nggih jangan sinau tenanan ngelalekke Gusti Allah tidak melibatkan Allah niku jangan sampai seperti itu la tatakhattahul la tatakhattahu amalul mukminin jangan sampai kita itu kaum mukmin itu melangkahi Allah ila ghairihi kepada selain Allah. Ini wow menumpukan harapan kepada orang lain seumpamanya. Ya nuwun sewu nek sing ekstrim menumpukan harapan pada sing mbau reksa. Ini gak sing mbau reksa bantu aku iki ya ora iso lah duit. Nah, nek sing pun tersesat kan sampe ngoten. Dadose nggawe tumbal ben apa sing mbau reksa bantu nulung ngoten niku lho Pak. Enten sing delek tuyul dan seterusnya ngoten niku pun nglangkai niku sing ekstrim. Sing boten ekstrim kalau pada waktu kita itu punya harapan apa tidak melibatkan Allah niku kan sok kadang-kadang kita. Nah, kita itu ke Malioboro kadang-kadang boten melibatkan Allah. Padahal pun diajari oleh Rasulullah. Keluar rumah mau ke Malioboro umpamanya Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Lah ngoten niku lho yang maksudnya melalui Allah tidak melangkahi Allah. Bahkan harapan kita saja apa yang ada di dalam benak kita itu harus enten Gusti Allah ngoten. Jangan sampai tidak melibatkan Allah. Nah, itu wow pun diceritakan. Allah itu yang begitu Al-Karim. Allah yang tadi diceritakan lagi sebelumnya tadi. Pencipta semua ini di dalam kendali Allah. Mengapa kita tidak menumpukan kepada Allah, malah ngelalek ke Gusti Allah. Kalau seperti itu jadi pikiran kita, jadi langkah kita setiap hari. Insya Allah khusyuk niku tidak otomatis. Niku yang disebut khusyuk di dalam sholat dan khusyuk di luar sholat. Ada yang menyebut lagi wahum ala sholatihim daimun. Mereka itulah dalam sholatnya itu berketerusan atau sholat daim. Wa'lam anna tolaba minal falqi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya meminta kepada makhluk al-muna al-munafi lil ubudiyah itu adalah dianggap atau memang
Munafi meniadakan penghambaan. Saat kita menumpukan diri bukan pada Allah, kepada selain Allah, berarti itu meniadakan kehambaan kita kepada Allah. Wattalabu minhum ala wajil intimad alaihim wal istinadi ilaihim, bersandar yang saya baca. Ketahuilah bahwa meminta kepada makhluk dianggap bertentangan dengan ubudiyah atau penghambaan di hadapan Allah bila didasari oleh rasa bergantung pada makhluk dan lalai untuk meminta kepada Allah wal ghaflati fi halit talabi anillahi ta'ala. Ini. Ammat talabu minhum min hausik min haisu kaunihim. Lain halnya bila permintaan tersebut diiringi dengan keyakinan bahwa makhluk yang dimintai itu asbaban wawasa itu sebab dan perantara saja, ma'al iktimad beserta pergantungan finailil matlub Allah, tetapi yang sebenarnya memberi adalah Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Allah wa ru'yatu annahul mu'ta, sesungguhnya Allah yang memberi, walaisa munafian, itu tidak menafikan lil ubudiyah, kepada ubudiyah atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oke. Niki selanjutnya 48. Ampun khawatir tidak malam hari ini. Insya Allah minggu depan. Oke. Kita akhiri dengan berdoa, lalu kemudian nanti istirahat terus diskusi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana antal muhasil wa la muhasil ila anta ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.